Mengapa ada orang yang usahanya nampak berjalan dengan lancar atau karirnya menanjak dengan cepat, namun secara mendadak semua itu runtuh menjadi berantakan? Mengapa ada rumah tangga yang nampak berjalan dengan indah, namun di luar dugaan roboh dan menjadi porak-poranda? Itulah yang disebut sebagai sinkhole syndrome. Keadaan yang dapat dialami oleh semua orang. Disinilah pentingnya untuk menata kehidupan pribadi, supaya dengan demikian dunia pribadi kita mampu menopang keberhasilan secara lahiriah yang kita alami. 3 langkah dalam menata kehidupan pribadi yang menghasilkan irama kehidupan yang serasi dan yang membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan adalah pribadi yang setia. Karenanya, Dia selalu mengasihi dan memelihara kita semua. Dimanapun Anda berada, selamat datang di Connexus, ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita semua semakin akrab dengan Tuhan dan hidup kita selalu berbahagia di setiap keadaan. Untuk melewati masa-masa sukar dengan berkemenangan, kita perlu mengandalkan Tuhan melalui doa-doa kita. Oleh karena itu, jangan lewatkan ibadah doa pagi yang akan menolong Anda untuk membangun keakraban dengan Tuhan serta memperkokoh iman Anda. Ibadah doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Untuk ibadah doa pagi tanggal 16 Oktober akan disertai dengan perjamuan kudus. Informasi lebih lanjut tentang bagaimana memperoleh roti dan anggur dapat Anda lihat di website dan aplikasi gereja kita. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepadanya, mari kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda dengan mengirimkannya ke nomor rekening di layar atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital yang tertera di layar Anda. Di sepanjang bulan Oktober ini, ibadah kita akan membahas tema yaitu Rhythms for Life atau irama bagi kehidupan. Melaluinya, kita akan belajar bagaimana membangun kehidupan yang serasi dan produktif di tengah masa yang tak menentu, agar kehidupan kita tetap berbahagia. Minggu ini, kita akan membahas topik menata dunia pribadi Anda. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Selamat datang di ibadah Connexus. Mari kita bersama-sama naikkan pujian bagi Dia. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan,
sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bersamamu Tuhan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau menyembah-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku,
forsake me, for your presence never leaves me, and you'll never forsake me, for your presence never leaves me, and you'll never forsake me, for your presence never leaves me, and you'll never forsake me, for your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia, kau setia Tuhan, dan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me, for your presence never leaves me, and you'll never forsake me, for your presence never leaves me, and you'll never forsake me, for your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Hallelujah. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu, penduduk Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat dikejutkan oleh munculnya secara mendadak beberapa lubang dengan ukuran yang besar di daerah persawahan di wilayah tersebut. Lubang yang cukup dalam dan yang semakin lama semakin bertambah besar sehingga mencapai garis tengah selebar 16 meter dengan kedalaman lebih dari 6 meter. Fenomena tanah amblas dan yang mengakibatkan terbentuknya lubang dengan ukuran raksasa ini biasa disebut dalam bahasa Inggris sebagai sinkhole. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya sinkhole? Para pakar geologi menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena beberapa penyebab. Di antaranya yaitu karena adanya sungai bawah tanah yang mengalir di wilayah tersebut. Sungai itu menggerus lapisan batu kapur yang ia lewati dan mengakibatkan terjadinya rongga di dalam tanah yang semakin lama semakin besar. Sebagai akibat, lapisan tanah di bagian atasnya kehilangan pendukung dan akhirnya runtuh. Sehingga terjadilah lubang yang berukuran raksasa tadi. Beruntung sinkhole di Sukabumi ini terbentuk di areal persawahan. Sehingga tidak mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Lain halnya dengan yang terjadi di kota Fukuoka di Jepang. Sinkhole di Fukuoka muncul di tengah kota. Sedangkan sinkhole di Guatemala City di negara Guatemala bukan saja terjadi di tengah kota, tetapi juga dengan ukuran yang sangat besar, yaitu dengan garis tengah selebar 18 meter dan dengan kedalaman hampir 100 meter.
Tentu keberadaan dari semua sinkholes tadi menyebabkan penduduk yang tinggal di sekitarnya merasa was-was. Karena bisa jadi sewaktu-waktu rumah atau gedung yang didirikan di atas lahan itu akan roboh. Dengan kata lain, walaupun dari luar bangunan itu nampak kokoh dan dalam keadaan yang baik-baik saja, namun sesungguhnya bangunan-bangunan itu sedang menghadapi bahaya yang sangat serius. Patut dipahami bahwa kondisi seperti ini bukan hanya dialami oleh bangunan-bangunan yang berdiri di atas sinkholes, tetapi juga dihadapi oleh banyak orang. Hal tersebut dikemukakan oleh Gordon MacDonald, seorang hamba Tuhan dan mantan pemimpin dari InterVarsity, sebuah lembaga pelayanan mahasiswa Kristen di Amerika Serikat. Dalam bukunya yang bestseller, yaitu yang berjudul Ordering Your Private World, ia berkata bahwa orang harus mengerti, yaitu bahwasanya mereka hidup di dalam dua dunia. Dunia yang pertama adalah dunia lahiriah. Itulah dunia yang dilihat oleh publik. Dunia kedua adalah dunia batiniah, yang merupakan dunia pribadi yang tidak nampak di mata umum. Dunia lahiriah diantaranya yaitu menyangkut pekerjaan, harta, dan relasi dengan banyak orang. Itulah bagian kehidupan yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan. Dalam hal ini ketenaran, kekayaan, dan keelokan seseorang. Sedangkan dunia batiniah lebih bersifat spiritual. Di situ terletak suatu pusat di mana pilihan dibuat oleh orang, tata nilai ditentukan, dan karakter dibentuk. Pada umumnya orang tahu tentang cara mengelola dunia lahiriah secara baik. Mereka telah belajar tentang bagaimana cara untuk bekerja dengan efisien, meniti karier secara efektif, serta mengembangkan jaringan sosial secara luas. Ke dalam dunia lahiriah itulah kebanyakan orang mencurahkan waktu, tenaga, keuangan, dan komitmennya. Mengapa? Karena dunia lahiriah ini nampak secara kasat mata, mudah untuk diukur, tidak sukar untuk dikembangkan, serta selalu berusaha untuk menarik perhatian kita. Hanya saja di saat yang sama, kebanyakan orang mengabaikan dunia batiniah yang bersangkutan. Dan kalau dunia batiniah ini diabaikan dalam jangka waktu yang panjang, maka akan terbentuklah rongga dalam jiwa yang bersangkutan. Rongga yang akan menyebabkan terjadinya sinkhole dalam kehidupan dan yang akan mengakibatkan dunia lahiriah orang tersebut runtuh secara mendadak. Keruntuhan tersebut dapat berupa kehidupan yang berjalan tanpa kepuasan, relasi sosial yang kacau balau, robohnya kehidupan rumah tangga, dan porak-porandanya karier atau usaha yang bersangkutan. Bukankah keadaan seperti ini telah menimpa kehidupan dari banyak orang yang dipandang sebagai pribadi yang hebat di mata dunia? Para politisi, pengusaha, artis, ilmuwan, dan bahkan para tokoh agama yang dikenal oleh masyarakat tidak luput dari sinkhole syndrome tersebut. Tentu bukan hanya mereka saja, namun semua orang juga dapat mengalaminya. Disinilah pentingnya untuk mengatur irama kehidupan yang sehat. Irama kehidupan yang menolong orang untuk membangun dunia batiniah atau private world dari yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian, bukan saja orang tersebut akan meraih keberhasilan dalam dunia lahiriah atau public world, tetapi juga dapat memelihara keberhasilan tersebut sampai kepada akhirnya. Dan di saat yang sama, ia mengalami kehidupan yang limpah dengan kebahagiaan. Itulah kehidupan yang penuh dengan makna. Atas alasan itu, maka di sepanjang bulan ini, saya mengajak saudara untuk mempelajari apa yang diajarkan dalam Alkitab tentang membangun irama kehidupan yang bugar atau rhythms for life. Irama kehidupan yang membuahkan hidup yang berbahagia dan tidak sia-sia. Irama kehidupan yang mengakibatkan tertatanya dunia batiniah sehingga mampu menopang keberhasilan dari dunia lahiriah kita. Dampak dari kehidupan batiniah yang kokoh terhadap kehidupan lahiriah ini berulang kali disebutkan dalam Alkitab. Seperti misalnya perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang fondasi dari rumah yang dibangun oleh seseorang. Ada orang yang membangunnya di atas pasir dan ada pula yang membangunnya di atas batu. Rumah yang dibangun di atas pasir akan roboh
ketika dilanda oleh hujan, banjir, dan angin. Sedangkan kata Tuhan Yesus, rumah yang dibangun di atas batu akan tetap kokoh berdiri. Demikian juga di dalam kitab Yeremia. Hal tersebut digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Sebagai akibat, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Sebagaimana yang kita ketahui, fondasi dari suatu rumah maupun akar dari suatu pohon tidaklah nampak dari luar, karena semua itu berada di bawah permukaan tanah. Namun justru fondasi yang tidak nampak dari luar tersebutlah yang akan menentukan kekokohan dari bangunan di atasnya. Dan keadaan akar yang terbenam di bawah permukaan tanah tersebut yang akan menentukan kondisi dari batang pohon yang ditopangnya. Semua ini menjelaskan pentingnya untuk membangun kehidupan batinia yang kokoh, yaitu dengan menata irama kehidupan secara serasi. Hal ini pula lah yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus ketika ia memanggil para murid yang pertama di pinggir Danau Galilea, yaitu yang antara lain dicatat di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Di dalam ayat-ayat ini kita melihat catatan tentang panggilan yang Yesus berikan kepada Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk menjadi para muridnya. Kepada para nelayan yang sedang bekerja di Danau Galilea tersebut, Yesus berkata bahwa ia akan menjadikan mereka sebagai penjala manusia. Namun sebelum itu, ada langkah-langkah yang harus mereka lewati terlebih dulu. Langkah-langkah yang membentuk kehidupan pribadi mereka. Dan yang akan menentukan efektivitas mereka sebagai para penjala manusia. Langkah-langkah yang menata dunia pribadi. Dan yang akan menentukan kekokohan dari dunia lahiriah mereka. Langkah-langkah menata dunia pribadi yang secara ringkas dapat diistilahkan sebagai hidup mengikut Yesus. Berdasarkan ayat-ayat yang telah kita baca tersebut, setidaknya kita melihat 3 makna dari mengikut Yesus. Ketiga makna tersebut adalah yang pertama, yaitu meninggalkan kemapanan. Saya ulang. Yang pertama, meninggalkan kemapanan. Perlu dicatat bahwa kita tidak akan mungkin mengikut Yesus tanpa kerelaan untuk meninggalkan kemapanan dalam kehidupan kita. Sebab untuk mengikut Yesus berarti kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Itulah yang Yesus kemukakan kepada para calon muridnya, yaitu Petrus dan Andreas, dengan berkata di ayat 19, yaitu mari. Di dalam kata mari atau come dalam bahasa Inggris tersebut terkandung makna bahwa orang harus meninggalkan tempat atau kondisi dirinya yang semula. Bagi Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, mereka harus meninggalkan jala serta perahu mereka. Seperti yang dicatat di ayat 20 dan 22 sebagai berikut. Matius pasal 4 ayat 20 dan 22. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 22. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti
Dia. Bukan berarti dengan demikian untuk mengikut Yesus, maka saudara harus meninggalkan pekerjaan atau karier saudara dan keluarga saudara seperti yang dilakukan oleh Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Bukan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kita harus rela meninggalkan kemapanan hidup yang telah kita jalani selama ini. Sama seperti kemapanan hidup sebagai para nelayan yang telah dilalui oleh keempat orang tadi. Yang sering kali menjadi persoalan adalah orang memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Namun ia tidak bersedia membayar harga, yaitu dengan meninggalkan cara hidupnya yang lama. Yang bersangkutan berkata, buat apa repot? Begini saja sudah cukup. Buat apa harus melakukan 7 disiplin rohani seperti yang telah diajarkan selama ini? Buat apa harus mengikuti pemuridan dasar kekristenan, pola hidup dalam kerajaan Allah? Begini saja sudah cukup. Yang penting saya masuk surga. Sikap mapan seperti inilah sebagaimana yang berulang kali saya katakan dan yang juga saya sebutkan dalam khotbah minggu yang lalu, yang akan menjadi penghambat bagi orang untuk mengalami kemajuan dalam hidupnya. Sebab kemapanan selalu merupakan akhir dari kemajuan dan awal dari kemunduran. Bukankah hal itu yang dialami oleh Daud, Raja Israel yang sangat terkenal itu? Kapankah ia mengalami kemunduran dalam hidupnya? Bukan ketika ia sedang berjuang melawan Goliat, raksasa dari Filistin, sebagaimana yang dicatat dalam 1 Samuel pasal 17. Bukan ketika ia sedang melarikan diri kejaran Raja Saul yang bermaksud menangkap dan membunuh dirinya, yaitu sebagaimana yang dicatat dalam 1 Samuel pasal 21 sampai 31. Bukan. Tetapi ketika Daud sudah menjadi seorang raja dan istananya di kota Yerusalem telah selesai dibangun. Sebagaimana yang dicatat dalam 2 Samuel pasal 11. Pada waktu raja-raja biasa maju berperang. Kali itu Daud merasa enggan untuk turun ke medan pertempuran dan berjuang di garis depan. Istananya terlalu nyaman untuk ditinggalkan. Sehingga kali ini ia menyuruh Yoab panglimanya untuk maju berperang. Sementara Daud sendiri tetap tinggal di kota Yerusalem menikmati kemapanan dalam hidupnya. Tentu saudara masih ingat apa yang terjadi setelah itu. Petang hari ketika Daud sedang berjalan-jalan di atas sotoh atau atap dari istananya. Ia jatuh terpleset karena menginjak kulit pisang. Kulit pisang yang bernama Batsheba. Dan Alkitab mencatat sejak itu Daud mengalami kemerosotan dalam hidupnya. Itulah sinkhole yang meruntuhkan kehidupan Daud. Singkat kata, kalau kita menginginkan kehidupan kita finishing well atau berjalan sampai akhir dengan indah, kita harus selalu bersedia meninggalkan kemapanan dalam hidup ini. Kita tidak boleh merasa puas dengan kehidupan batiniah yang telah kita capai. Hati kita harus senantiasa dipenuhi dengan keresahan ilahi atau divine restlessness. Dan senantiasa diliputi dengan kehausan rohani. Keresahan ilahi yang hanya akan terjawab bila kita hidup dalam irama yang serasi dengan rencana Allah. Kehausan rohani yang hanya akan terjawab oleh relasi yang semakin akrab dengan Kristus. Oleh karena itu, apabila di antara saudara ada yang belum mengikuti pemuridan dasar kekristenan atau pelajaran pola hidup dalam kerajaan Allah, segeralah mendaftarkan diri saudara. Pelajaran yang saya susun ini berlangsung selama 12 minggu, seminggu sekali, dan dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil secara online. Puluhan ribu orang telah mengikutinya dan hidup mereka mengalami berkat yang sangat besar. Berikutnya, makna yang kedua dari mengikut Yesus adalah menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan. Saya ulang, makna yang kedua dari mengikut Yesus adalah menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan. Sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh John Ortberg, mantan gembala Menlo Church di Menlo Park, California, dalam bukunya yang sangat berbobot dan yang berjudul Soul Keeping. Sesungguhnya jiwa semua orang memerlukan suatu pusat. Apabila orang tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya, maka pastilah yang bersangkutan akan menempatkan hal yang lain di sana.
Hal-hal lain tersebut dapat berupa kekayaan, kedudukan, ataupun ketenaran. Sedangkan kita mengetahui bahwa kekayaan, kedudukan maupun ketenaran bersifat tidak abadi dan mudah tergerus oleh keadaan. Sebagai akibat ketika semua itu tergerus, maka akan timbullah rongga dalam pusat kehidupan kita. Rongga yang menimbulkan sinkhole dalam jiwa kita. Alhasil, kehidupan lahiriah kita pun akan ikut ambruk pada waktunya. Oleh karena itu di dalam Matius pasal 4 ayat 19 tadi, Yesus berkata kepada para calon pengikutnya, "Mari ikutlah aku, come follow me." Dengan berkata seperti itu, Yesus memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk mengikut dirinya. Menempatkan Yesus untuk memimpin di depan mereka. Dan menyesuaikan irama kehidupan mereka dengan kehidupan Yesus. Apabila Yesus berjalan, mereka wajib ikut berjalan di belakang dia. Seperti kawanan domba yang mengikuti jejak dari gembalanya. Kalau Yesus berbelok ke kiri, mereka harus ikut berbelok ke kiri. Kalau Yesus berjalan dengan lebih cepat, mereka harus ikut berjalan dengan lebih cepat. Kalau Yesus berhenti melangkah, mereka pun harus berhenti berjalan. Hanya dengan menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan, barulah hidup mereka akan berjalan dengan serasi. Hal ini sama seperti 4 roda mobil yang harus dalam keadaan yang searah atau align. Kalau 2 roda dalam keadaan segaris, sedangkan 2 roda yang lain sedikit melenceng, maka ketika saudara mengemudikan mobil tersebut, saudara akan merasa bahwa ia seperti hendak berbelok ke kanan atau ke kiri sendiri. Untuk mengatasinya, saudara harus membawa mobil itu ke bengkel. Agar keempat roda mobil diselaraskan menjadi satu arah. Hal ini biasa disebut sebagai spurring atau alignment. Demikian juga bila kita menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Hidup kita akan menjadi selaras dengan dirinya. Dan perjalanan hidup kita akan berlangsung secara seirama dengan diri Yesus. Patut kita pahami bahwa irama kehidupan Yesus merupakan irama yang teratur dan bukan kacau balau. Alhasil, bila kita berjalan seirama dengan Yesus, maka hidup kita akan limpah dengan damai sejahtera dan bukan morat-marit. Bugar dan bukan mengidap sinkhole syndrome seperti yang telah kita bahas tadi. Selanjutnya, makna yang ketiga dari mengikut Yesus adalah menyerahkan diri kepada pembentukan yang Yesus kerjakan. Saya ulang, makna yang ketiga dari mengikut Yesus adalah menyerahkan diri kepada pembentukan yang Yesus kerjakan. Memang, kata kunci dari mengikut Yesus adalah penyerahan diri secara sepenuh kepada Kristus. Kita menyerahkan diri dengan meninggalkan kemapanan, menempatkan Dia sebagai pusat kehidupan, dan membuka hidup kita terhadap karya pembentukan yang Yesus kerjakan. Di dalam hal ini, Ia membentuk diri kita agar menjadi semakin serupa dengan sifat dan karakternya. Pembentukan tersebut Yesus utarakan di ayat 19 dengan berkata, "Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. And I will make you fishers of men." Dan aku akan membentuk dirimu menjadi penjala-penjala manusia. Kita perlu memperhatikan kata make atau membentuk di ayat ini. Kata yang dalam bahasa Yunani yaitu poieo, yang artinya antara lain adalah to make atau membuat, dan to form atau membentuk. Proses pembentukan tersebut bukan semata-mata menyangkut pengetahuan atau head, yaitu kepala, dan keterampilan atau hand, yaitu tangan, tetapi juga berkaitan dengan sifat serta tata nilai atau heart, yaitu hati. Ketiga ranah tersebut, head, hand, and heart, atau kepala, tangan, dan hati, diutarakan oleh Benjamin Bloom, seorang pakar ilmu pendidikan yang sangat terkenal di dunia dan guru besar pada University of Chicago, Amerika Serikat.
Ia berkata bahwa pembentukan pengetahuan dapat dilakukan dengan cara antara lain membaca atau mendengar ceramah. Sedangkan pembentukan keterampilan tidak dapat dicapai hanya melalui ceramah. Seorang yang tidak terampil berenang, mengikuti ceramah tentang teori berenang, sehingga mengetahui cara untuk berenang, ketika diceburkan ke dalam kolam renang, bisa jadi ia akan tenggelam. Karena tahu saja tidaklah sama dengan terampil. Itu sebabnya ceramah tidak dengan sendirinya membuat seseorang jadi terampil. Keterampilan haruslah diasah dengan cara berlatih. Lebih jauh tentang pembentukan karakter atau tata nilai. Hal ini tidak dapat diperoleh dengan ceramah ataupun pelatihan. Bukankah kita sering menemukan orang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang budi pekerti yang baik dan terampil mengajar orang lain tentang sopan santun yang seharusnya? Tetapi di saat yang sama, kehidupan pribadi yang bersangkutan dalam keadaan amburadul. Karakternya sangat buruk. Tata nilai yang ia pegang sangat bertolak belakang dengan budi pekerti yang ia ketahui dan yang ia ajarkan kepada orang lain. Apabila pembentukan pengetahuan atau aspek kognitif antara lain adalah dengan membaca atau mendengar ceramah, pengasahan keterampilan atau aspek psikomotorik adalah dengan berlatih, maka pembentukan karakter serta tata nilai atau aspek afektif dari seseorang adalah dengan melewatkan yang bersangkutan melalui berbagai pengalaman yang terstruktur. Pengalaman tersebut antara lain adalah pengalaman dalam relasi atau pergaulan dengan orang lain. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 disampaikan nasihat, yaitu pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apabila pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan atau karakter yang baik, maka pergaulan yang sehat akan membangun karakter menjadi mulia. Singkat kata, dengan siapa kita bergaul karib, demikianlah nanti kita jadinya. Oleh sebab itu, pembentukan yang Yesus kerjakan terhadap para muridnya bukan hanya dengan memberi ceramah kepada mereka, walaupun memang Yesus mengajar mereka secara lisan. Bukan juga hanya dengan melatih mereka, walaupun memang Yesus menerjunkan para muridnya untuk berlatih di medan pelayanan. Tetapi juga dengan melewatkan mereka melalui berbagai pengalaman, khususnya pengalaman dalam bergaul bersama dengan dirinya. Pergaulan yang karib dengan Yesus seperti yang tercermin dalam panggilan yang ia sampaikan tadi, yaitu mari ikutlah aku. Di dalam kalimat ini tersirat makna, mari bergaulah karib dengan diriku. Di dalam pergaulan yang akrab dengan Yesus tersebut, bukan saja hidup kita akan disegarkan, karakter dan tata nilai kita juga akan dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Alhasil bukan hanya dunia lahiriah kita saja yang disegarkan dan diberkati, tetapi juga dunia pribadi atau kehidupan pribadi kita menjadi tertata dengan serasi dan dalam keadaan yang kokoh. Sehingga dengan demikian kita akan terhindar dari sinkhole syndrome yang meruntuhkan kehidupan. Kalau sekarang saudara memahami pentingnya memenuhi panggilan Tuhan Yesus untuk bergaul karib dengan Dia bagi kebugaran hidup saudara, utarakanlah kesadaran saudara tersebut pada kolom komen dari YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini dengan menulis kalimat, melalui keakraban dengan Kristus, karakter diriku akan terbentuk dan hidupku akan tetap kokoh sampai pada akhirnya. Atau saudara dapat menulis kalimat yang lain yang mengungkapkan keyakinan saudara tentang pentingnya untuk bergaul secara karib dengan Tuhan. Sekarang dapat kita simpulkan bahwa menata kehidupan pribadi adalah sangat penting. Sebab hanya dengan demikian kita tidak akan terjerumus ke dalam sinkhole syndrome. Itulah kehidupan yang secara lahiriah nampak bugar, tetapi di saat yang sama kehidupan batiniahnya dalam keadaan rapuh dan mudah ambruk. Penataan hidup pribadi yang tidak terlepas dari hidup mengikut Yesus, di mana kita meninggalkan kemapanan hidup yang lama, menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan dan membuka diri terhadap pembentukan yang ia kerjakan. Hidup mengikut Yesus
Yang artinya juga adalah menjalin relasi yang akrab dengan Dia. Sebab ketiga makna dari panggilan yang Ia berikan untuk mengikut dirinya, baik meninggalkan kemapanan, menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan, dan pembentukan yang Ia kerjakan, semuanya berkaitan dengan relasi yang karib dengan Tuhan. Relasi yang erat yang kita pelihara dengan melakukan 7 disiplin rohani yang telah kita pelajari di sepanjang 2 bulan yang lewat. Untuk menyegarkan ingatan saudara, saya sebutkan kembali ke 7 disiplin rohani tersebut. Yang pertama, yaitu waktu hening atau silence and solitude. Yang kedua, yaitu merenungkan firman Tuhan. Perenungan yang kita lakukan melalui 4 R, yaitu read, reflect, respond, dan rest. Yang ketiga, yaitu doa yang membangun keakraban dengan Tuhan. Yang keempat, yaitu melakukan ibadah harian. Yang kelima, yaitu melakukan puasa secara berkala dan teratur. Yang keenam, yaitu melakukan sabat secara reguler. Dan yang ketujuh, yaitu terlibat dalam komunitas rohani. Melalui ke-7 disiplin rohani tersebut, kita membangun ritme kehidupan yang serasi. Dalam hal ini khususnya ritme kehidupan batinia. Sehingga kehidupan kita bukan hanya nampak indah dari luar, namun rapuh di dalam. Tetapi kita dapat melewati setiap musim kehidupan tanpa tergoyahkan. Kehidupan yang mencapai garis akhir secara gemilang atau finishing well. Itulah kehidupan yang dimulai dengan anugerah Allah. Anugerah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pengorbanannya yang memperdamaikan kita dengan Allah. Dan yang memulihkan relasi kita dengan dirinya. Pengorbanan yang menghapus masa lampau kita yang kelam. Dan membuka pintu bagi masa depan yang gemilang. Pengorbanan Kristus dalam kasih-Nya yang menyanggupkan kita untuk melewati setiap keadaan tanpa berputus asa. Sebab kita tahu, Dia, Tuhan Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita, akan meneruskannya sampai sempurna pada akhirnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terus bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar. Anugerah yang Engkau tunjukkan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Pengorbanan yang menghapuskan masa lampau kami yang kelam. Pengorbanan yang membentangkan masa depan yang baru dan indah serta gemilang. Pengorbanan-Mu yang memperdamaikan diri kami dengan diri-Mu. Sehingga dengan demikian pintu terbuka bagi kami untuk memiliki relasi yang akrab, indah, dan serasi dengan diri-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami dalam kehidupan yang baru itu. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, mendata kehidupan ini. Sehingga serasi dengan apa yang Kau inginkan. Menata dunia batiniah kami. Sehingga hidup kami merupakan hidup yang seirama dengan kehidupan-Mu. Sehingga hidup kami bukan hidup yang rapuh, mudah ambruk. Tetapi hidup yang kokoh. Karena ditanam dan dibangun di atas dasar yaitu diri-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Saya berdoa saat ini untuk setiap orang yang dalam keadaan gundah gulana. Yang merasa khawatir, was-was akan hari depannya. Tuhan Yesus, ulurkan tangan kasih-Mu. Yang penuh dengan kuasa dan yang sanggup melakukan mujizat itu. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan. Menyembuhkan hati. Menyembuhkan masa depan. Menyembuhkan rumah tangga. Menyembuhkan ekonomi, pekerjaan, usaha dan keuangan dari anak-anak-Mu. Menyembuhkan jasmani mereka. Karena kuasa kesembuhan-Mu tetap berlangsung sampai hari ini. Karena sesungguhnya tiada yang sukar bagi Engkau. Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup membuka jalan di saat tiada jalan. Ulurkan tangan mujizat-Mu itu. Mengangkat pengharapan, meneguhkan pengharapan, dan memberikan hari esok yang baru bagi setiap orang yang memanggil nama-Mu. Karena kami percaya Engkau setia kepada janji-Mu. Engkau setia kepada firman-Mu.
Engkau selalu bekerja tepat pada waktunya dan menjadikan segala sesuatu indah menurut rencanamu. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu saya menyerahkan semua doa yang dipanjatkan oleh anak-anak-Mu. Dengan percaya doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Karena Engkau setia, Engkau bersedia mendengar, Engkau bersedia menjawab, dan Engkau mampu menjawab doa yang kami naikkan. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami percaya pujian dan kebenaran firman Tuhan yang telah kita ikuti tadi akan menguatkan dan menyegarkan kembali iman dan rohani kita semua. Mari kita ikuti informasi berikut ini. Kehidupan kita tidaklah terlepas dari pergumulan dan masalah. Tetapi Anda tidak perlu merasa khawatir, apalagi berputus asa, karena Tuhan selalu ada dan bersedia untuk menolong Anda. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765, karena para pendoa gereja kita akan selalu mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Bagi Anda, telah tersedia buku ibadah harian jilid 4 untuk periode bulan Oktober sampai Desember yang akan menolong diri Anda untuk semakin akrab dengan Tuhan. Dapatkan buku tersebut dengan harga Rp70.000 dengan menghubungi WhatsApp di nomor 0811 588 580. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetaplah disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak Ibu, Tuhan memiliki rancangan yang indah atas setiap hidup kita. Bagaimanapun keadaan yang kita alami saat ini, semua ada dalam kendali Tuhan dan Dia berkuasa untuk menepati janjinya. Mari kita hidup seturut dengan rancangannya. Kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala tuntunan dan penyertaan-Mu. Hikmat-Mu yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam iman kami. Engkau juga yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kami mengucapkan syukur untuk persembahan yang sudah dan akan kami berikan ini. Tuhan berkatilah orang-orang yang telah memberikan yang terbaik bagimu. Kami berdoa bagi setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan, baik itu dalam pekerjaan,
usaha, studi, keluarga, dan kesehatan. Tuhan menolong, memberikan jalan keluar, dan memberikan kesembuhan. Ajarlah kami berjalan selaras dengan lancangan-Mu dan semakin bergantung kepada Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Segala kebaikan dan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku.